Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Sepertinya sudah mulai banyak ya, sudah banyak partisipannya. Kalau itu kita bisa mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual begitu untuk melaksanakan kuliah paket komputasi pada pertemuan ketiga. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan berkaitan tentang vektor dan matriks di dalam MATLAB. Gitu. Bagaimana cara menuliskan sintaknya, kemudian operasi-operasi pada vektor dan matriks itu juga akan disampaikan pada hari ini. Suara saya jelas atau bising? Jelas. Oke. Mas Ayubi sudah ada ya nih? Kalau gitu bisa langsung dimulai ya. Hari ini mungkin saya tidak terlalu banyak berbicara karena habis ini ada acara pelepasan wisuda dan ini juga sepertinya Mas Ayubi juga menjadi peserta pelepasan wisuda begitu. Jadi nanti kita hanya sebentar saja. Nanti bisa dipelajari sendiri. Tapi secara keseluruhan akan saya jelaskan. Nah, bagaimana penulisan vektor dan matriks pada MATLAB? Kita kan tahu bahwa MATLAB itu singkatan dari matriks laboratori ya. Jadi semua yang dituliskan pada MATLAB itu basicnya bentuknya adalah matriks. Di mana ketika vektor berarti kalau vektor baris maka matriksnya berukuran 1 kali n. Kemudian kalau vektor kolom itu matriksnya berbentuk n kali 1. Sedangkan konstanta matriksnya itu berukuran 1 kali 1. Oke, selanjutnya Mas Ayubi. Nah ini kalau kita berawal dari vektor dulu ya, kita mulai dari vektor. Vektor itu merupakan array tunggal berbentuk baris maupun kolom, di mana suatu vektor pada MATLAB ini didefinisikan dengan menempatkan baris bilangan di dalam kurung siku. Jadi penulisannya itu, cara menuliskan vektor di dalam MATLAB kita gunakan kurung siku. Contohnya begitu, seperti yang ada pada layar ya. Ketika kita mau menuliskan vektor W, di mana elemen vektornya adalah 1, 2. Nah ini vektor baris ya. Jadi menuliskannya itu W sama dengan kita definisikan ya, dengan menggunakan, kita definisikan vektor W yang elemennya 1 dan 2 itu menggunakan kurung siku, kemudian dipisahkan dengan spasi. Jadi 1 spasi 2 gitu ya. Vektor baris ini didefinisikan dalam kurung siku di mana antara elemen vektor dipisahkan oleh spasi. Nah, ketika di enter hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah bentuk vektor.
vektor baris yang elemennya 2. Nah, sedangkan untuk vektor kolom itu dipisahkan oleh semikolon, titik koma gitu ya. Jadi kalau dipisahkan oleh titik koma, ini nanti bentuknya berubah menjadi vektor kolom. Bisa dipahami ya? Jadi sangat sederhana bagaimana kalau kita menuliskan vektor, vektor baris maupun vektor kolom. Selanjutnya, nah, beberapa operasi yang bisa dilakukan pada vektor antara lain besar atau panjang vektor, kemudian hasil kali silang antara dua vektor, kemudian hasil kali titik, operasi matematika elemen per elemen itu juga bisa dilakukan, kemudian elemen maksimum itu berapa, minimum itu berapa, itu bisa dicari juga. Kalau vektornya kita tuliskan mungkin vektor barisnya panjangnya hanya 5 gitu ya, kita bisa lihat mana sih yang paling maksimum gitu. Tetapi kalau misalnya nanti vektornya ukurannya panjang gitu ya, 100 gitu ya, kita nggak mungkin melihat masing-masing elemennya itu kita cari mana nih yang paling maksimum, kan tidak. Jadi ini fungsinya untuk mencari nilai maksimum dalam satu vektor. Nah, ini formulanya. Jadi sintaks AK gitu ya. Jadi AK itu adalah komponen ke K vektor A. Jadi kalau tadi kita mau melihat vektor W yang di depan, ketika kita tuliskan W1 gitu ya, W1 tadi akan muncul nilai 1. Karena elemen yang pertama pada vektor W tadi adalah 1. Jadi AK ini menunjukkan komponen ke K dari vektor A. Tergantung nanti kalau BK berarti dari vektor W. SK dari vektor S gitu ya. Jadi A ini adalah nama vektornya, kemudian K ini komponen ke K, ke berapa gitu ya. K-nya ini nanti sejumlah bilangan 1 sampai N gitu. Nah, kemudian ada AN. di N itu pasti kita di N gitu ya, terakhir gitu ya. Jadi ini adalah komponen terakhir dari vektor A sama. Jadi kita menyebutkan komponen terakhirnya berapa kalau di W tadi. Oh, ternyata di W tadi kan hanya 2 elemen. Yang pertama 1, yang kedua adalah 2. Maka WN ini adalah yang terakhir, nilainya 2. Kemudian ada norm A. Norm A ini adalah besar vektor dari A. Jadi nanti kalau kita sudah definisikan vektornya, gitu, ini tinggal langsung dicari normnya saja sudah bisa ketemu. Jadi norm A disebutkan vektornya apa, nanti sudah ketemu besar vektornya. Nah, kemudian ada alfa kali A. Ini perkalian skalar pada vektor A, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah skalar, ketika dikalikan dengan vektor A, maka masing-masing elemen vektornya akan dikalikan dengan vektor A. Nanti dicoba, misalnya alfanya adalah 3 gitu ya. Jadi ketika dikalikan dengan W yang tadi 1, 2, maka nanti hasilnya menjadi 36. Begitu. Nah, kemudian ini ada perintah max dan min. Max tadi itu adalah komponen terbesar dari vektor A. Jadi kita melihat elemen dari vektor A itu ada banyak misalnya. Nah, yang paling besar nih nilainya yang mana? Ya, dicarilah dengan perintah max A. Kemudian kalau yang terkecil itu dengan perintah min A. Ketahui panjang vektor kan berarti kita melihat ukuran vektornya ya, melihat berapa banyak sih elemen dari vektor tersebut. Nah, itu kita gunakan length. Ya. Length A atau panjang dari A. Ini vektornya. Terserah nanti vektornya apapun itu, nanti tuliskan di sini. Kemudian jumlah semua bilangan pada vektor A. Tadi contohnya W gitu ya. Ketika W-nya 1, 2, maka penjumlahan bilangan pada vektornya itu berapa? 3 kan? Nah, itu cukup menggunakan sum A gitu ya. Nah, ini berapapun panjangnya otomatis mudah. Kalau hanya 2 bisa kita jumlahkan sederhana saja. Tetapi kalau panjangnya sudah sangat panjang gitu ya, nggak mungkin kita mau menjumlah satu persatu, sehingga ada perintah atau sintaksis yang mudah, yaitu menggunakan sum A. Bagaimana kalau perkalian? Nah, ini perkalian juga menggunakan aturan prod A. Gitu. Nah, hasil kali titik vektor A dan B
Oke. Hasil kali titik ini sebenarnya ada yang kurang ya ini. Hasil kali titik vektor A dan B itu menggunakan dot A B begitu ya Mas Ayubi ya. Dot A B ini nanti di anu. Jadi kalau hasil kali titik ini merupakan perkalian vektor biasa dengan aturan vektor gitu ya. Tetapi kalau menggunakan di sini perkalian biasa itu karena terdiri dari vektornya bukan konstanta gitu ya, jadi berupa vektor maka harus dikalinya itu menggunakan titik. Paham ya? Jadi ini perkalian antar vektor, perkalian antar komponen vektor, kemudian yang atas ini adalah hasil kali titik vektor A dan B. Dot produk gitu ya, kalau di dalam aljabar ini. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini contohnya lah. Ini dari contoh yang tadi. Misalnya ini ada vektor A, elemennya adalah 3, 2, 1, kemudian B-nya 1, 1, 2. Maka panjang dari A gitu ya, itu sama dengan 3. Iya, karena elemennya ada 3. Panjang atau ukuran vektor menggunakan aturan length. Kemudian norm tadi adalah melihat besar vektor A. Jadi besarnya itu adalah 3,7417 dari vektor A. Kemudian dot A, B. Nah, ini yang tadi yang depan mungkin ada kesalahan ketik ya. Jadi silahkan dicatat bahwa hasil kali titik antara vektor A dan B itu menggunakan ini, dot A, B. Hasil kali titiknya. Kemudian ini hasil kali dan konstanta. Konstanta di depan tadi kita misalkan alfa, ya skalar ya. Perkalian masing-masing elemen vektor A dengan 3. Jadi masing-masing bisa dipahami ya ini ya, sederhana. Kemudian ini A plus B penjumlahan di mana masing-masing elemen vektor A dijumlahkan dengan masing-masing elemen vektor B. Kemudian A kali B, nah ini ada titiknya. Nah ini mengatakan perkalian antar elemen vektor A dan vektor B. Sehingga hasilnya itu 3 dikali 1, gitu ya. 2 dikali 1, 1 dikali 2. Coba nanti buka lagi yang dot product. Apa bedanya? Ini kan perkalian vektor ya. Nah, kalau ini perkalian elemen vektor. Nah, ketika kita tuliskan A kali B, tetapi tidak ada titiknya, ini akan muncul sebuah error. Gitu ya. Jadi tidak bisa terdeteksi. Jadi inner matrix dimension ini harus disetujui. Artinya apa? Ukuran matriksnya harus sama gitu ya. Karena kalau A kali B ini kan masing-masing elemennya. Jadi menganggap kedua vektor A dan B ini adalah sebuah matriks karena ukurannya dimensi keduanya tidak mungkin dapat dikalikan. Jadi kan perhitungan matriks itu gimana kemarin? N kali M sama dengan M kali N gitu ya. Sedangkan kalau ini ukurannya 1 kali 3 dikalikan 1 kali 3 kan tidak bisa dikalikan karena ini tadi MATLAB itu menganggap semua yang dituliskan ini berupa matriks. Kalau konstanta jelas 1 kali 1 karena N-nya sama dengan M gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini untuk operasi antar komponen persesuaian vektor A dan B diberikan lagi pada contoh berikut. Nah, ini tadi pangkat gitu ya, aturan pangkat itu juga sama, kemudian pembagian juga sama, kita gunakan tetap titik. Ini artinya tadi mengoperasikan antar elemennya, masing-masing elemen. Jadi kalau tidak diberikan nanti akan muncul error seperti yang di depan. Selanjutnya. Oke, mendefinisikan vektor Q yang merupakan vektor baris dengan ukuran vektor 10 ya. Agar penulisan sintaksis vektor tidak berulang panjang ke kanan, maka dapat dipotong menggunakan titik 3. Titiknya 3 kali, kemudian di enter. Nah, ini kan biasanya kita di command window itu tampilannya hanya kecil gitu ya. Terus
kalau kita tuliskan ke kanan tetap bisa, tapi nanti terlihat terpotong. Nah, biar simple gitu ya. Jadi bisa ketika kita mendefinisikan vektor key ini kita definisikan ternyata vektor key ini memiliki jumlah elemen sebanyak 10 atau elemen vektornya 10. Sehingga kita tuliskan elemen pertama, elemen kedua dan seterusnya sampai elemen 7. Kok kelihatannya kalau saya teruskan ke kanan nanti akan terpotong pada comment window. Jadi kalau gitu saya biar tampilannya enak dilihat gitu ya dalam satu view gitu, saya gunakan titik 3. Jadi ketika sudah diketikkan titik 3 kemudian enter, bisa dilanjutkan lagi pendefinisian matriks untuk elemen 8, 9 dan seterusnya. Nah, nanti akan muncul seperti itu matriks key-nya. Kemudian dari situ kan kita bisa mencari elemen terbesar dari vektor key tadi menggunakan aturan max gitu ya. Max key. Nah, diperolehlah bahwa maksimum dari vektor key, elemen maksimumnya adalah 0,9706. Kemudian minimum key-nya itu menggunakan aturan min, itu akan muncul 0,1419. Nah, ini pada elemen keberapa? Elemen ke-6 ya, kalau tidak salah. Ke-6. Nah, kemudian penjumlahan seluruh elemen vektor, tadi menggunakan aturan sum key. Maka ketika semua dijumlahkan, nilainya adalah 6,602. Gitu mudah ya, saya rasa mudah dipahami. Coba next dulu Mas Ayubi. Nah, ini ada prod juga. Prod ini adalah perkalian semua bilangan elemen vektor key gitu ya. Jadi ketika dikalikan semuanya elemen vektor key-nya tadi akan muncul nilainya yaitu 0,024. Kemudian ada perintah sort key. Sort key ini adalah perintah untuk mengurutkan secara menaik dari yang terkecil ke terbesar gitu ya. Jadi sort key ini adalah perintah untuk mengurutkan semua elemen vektor dari yang paling minimum menuju ke maksimum. Gitu. Oke, next Mas Ayubi. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu. Ya, boleh. Mas Firdaus. Saya udah nyoba tuh yang panjang kelas. Panjang vektornya. Kok nggak bisa kayak A? Kan ada tadi 2 vektor toh. Ya. Nah, vektornya tuh kenapa harus diduain tuh? Nggak misalkan panjangnya tuh yang A dulu, baru bikin yang B panjangnya, nggak bisa digabung sama A, B gitu. Atau A, B panjangnya tuh. Maksudnya mau digabungkan A dan B begitu? Iya. Masing dua-dua satu kali sintak akan muncul 2 gitu. Yeah. 2 panjang vektor. Enggak bisa. Jadi memang harus satu-satu, Mas. Gitu. Jadi A-nya kita cari dulu berapa, B-nya berapa. Nah, nanti juga ada bagaimana kalau kita menggabungkan 2 faktor itu seperti apa, bagaimana langkahnya. Kan nanti panjang vektornya juga akan berubah ya kalau digabungkan. Jadi, tapi untuk perintah seperti ini memang harus kita satu-satu dulu. Di panjang A berapa, panjang B berapa, tidak bisa A, B. Karena A, B ini artinya ada sesuatu yang terkait. Sedangkan ini kan masing-masing ya, A sendiri, B sendiri. Begitu. Bisa dipahami, Mas Firdaus? Oke, Bu. Oke, kita kayaknya sudah mau end. Lagi 5 menit, Bu. Oh, 5 menit lagi. Ya. Oke. Ini sengaja pakai Zoom biar ringan dan mudah di-record gitu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk operator kolon dan array. Nah, ini bagaimana kita mendefinisikan gitu ya secara mudah. Ini ada aturannya. Jadi notasi titik 2 atau kolon itu adalah salah satu operator paling penting pada MATLAB. Nah, ini banyak digunakan untuk mendefinisikan array dengan cepat. Array itu vektor ya. Kita dapat mendefinisikan vektor dengan cepat dengan perintah kolon. Misalnya A1.2 A2 gitu ya. A kolon A2 ini mendefinisikan array mulai dari bilangan terkecil A1 sampai
A2 dengan spasi 1 gitu ya. Jadi A1 plus elemen pertamanya A1, elemen keduanya A1 plus 1, elemen ketiganya A1 plus 2, dan seterusnya sampai A2. Jadi interval antara satu elemen dengan elemen lain yaitu 1. Jadi A1 sampai A2, di mana A1 menunjukkan elemen terkecil, A2 adalah elemen terbesarnya, dan interval antar elemen adalah 1. Nah, kemudian ada lagi tipe yang A1.2S, .2A2. Nah, ini sama perintahnya bahwa A1 itu adalah bilangan terkecilnya, kemudian A2 adalah bilangan terbesarnya, dengan bedanya yang tadi intervalnya 1, tetapi kalau ada S di tengah-tengah, ada suatu bilangan di tengah-tengah, maka intervalnya adalah S itu. Misalnya kita, saya nggak mau 1 nih intervalnya, saya pengennya 0,1 gitu ya. Jadi misalnya 1 sampai 2, maka akan muncul 1, 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai 2. Nah, bilangan yang paling terdekat dengan A2, artinya begini, mungkin yang A2 nanti tidak akan muncul ya, kalau S-nya ini nanti tidak bulat begitu. Misalnya nanti 0,3 gitu ya, ketika 1 sampai 2, tetapi spasinya 0,3 kan dia akan tidak pas di 2. Nah, itu nanti dia akan bilangan terkecil yang kurang dari A2 itu sendiri. Nah, ini bila A1 kurang dari A2 dan S-nya lebih besar dari 0, diperoleh ray naik, artinya vektor menaik tadi ya. Vektor apa namanya tadi? Ada yang ingat? Vektor menaik. Nah, itu nanti kalau seperti itu, dia akan array-nya dari kecil ke besar. Nah, sebaliknya, jika A1-nya lebih besar dari A2, dan S-nya ini kurang dari 0 atau negatif gitu ya, diperoleh array turun. Begitu. Boleh enggak ketika bilangan A1-nya lebih besar dari A2, tetapi S-nya lebih besar dari 0, sepertinya akan error. Nanti boleh dicoba saja. Nah, kemudian aturan yang ketiga ini kita bisa pakai lean space. Lean space ini, lean space dalam kurung A1, A2, N, di mana A1 adalah bilangan terkecil, A2 bilangan terbesar, kemudian N-nya ini banyaknya bagian yang sama panjang. Jadi intervalnya itu dia akan otomatis terhitung sendiri. Kita hanya pengen berapa bagian, berapa banyak vektor di dalamnya gitu ya. Jadi A1 sampai A2 dengan banyak vektor sekian. Jadi nanti otomatis akan membagi sendiri sama besar. Nah, ini ada 3. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya. Ini contoh ketika 1 sampai 10 gitu ya. Kita definisikan vektor X-nya elemennya 1 hingga 10 dengan step size sebesar 1. Kalau interval bisa juga kita namakan step size gitu ya, dengan kata lain step size. Nah, ini ketika 1 sampai 10 dia akan muncul X-nya, berarti vektor X-nya bentuknya seperti itu. Kemudian kita mau mendefinisikan vektor YY, ini saya namakan saja YY gitu ya, di mana vektornya itu dari 1 sampai 50 dengan step size-nya 5. Nah, ini perhatikan. Yang terakhir itu kan tidak 50 ya. Kenapa? Karena ketika kita tambahkan dengan 5, ya, ini sudah batasnya sudah 51, sedangkan kita hanya membatasi bahwa vektor ini 1 sampai 50, sehingga yang tertuliskan adalah bilangan terkecil, bilangan yang terdekat dengan 50, yaitu 46. Bisa dipahami ya? Ini array naik atau vektor naik itu tadi. Kemudian kalau array turun, maka pendefinisiannya itu dari bilangan terbesar sampai 1 gitu ya, dibalik dengan step size-nya negatif 5. Negatif 5 ini artinya dikurangi 5 begitu. Sehingga vektornya menjadi seperti ini. Oke. Kemudian mendefinisikan vektor AB yang elemennya 4 hingga 4 dengan step size 1 hingga 4 gitu ya. Dengan step size sebesar 0,5. Nah, ini pakai yang kedua ya, aturan yang kedua. A1, S, A2 di mana S-nya 0,5. Jadi dia akan seperti ini. Nah, kok bisa sini 4 gitu ya? Karena pas ketika kita step size-nya 0,5 ternyata dihitung gitu, ternyata pas di 4. Jadi ada yang pas, ada yang tidak. Tapi kalau ketika tidak pas, dia akan mengambil bilangan yang sebelum dari batasnya. Next.
Nah, ini ada aturan linspace juga. Jadi linspace 1 sampai 10 gitu ya, A1, A2, N. Artinya mendefinisikan elemen vektor dari bilangan 1 hingga 10 dengan panjang atau banyak elemennya sebanyak 12. Sehingga ketika kita berikan perintah seperti itu, dia otomatis akan membagi secara sama gitu ya. Jadi intervalnya akan sama, tidak berbeda. Jadi batasnya 1, kemudian batas akhirnya 10, kemudian di dalamnya ada bagaimana biar vektornya itu panjangnya 12. Nah, itu secara otomatis akan muncul. Kemudian yang kedua, DD yang kedua ini sama, kita melihat pada panjangnya itu yang diminta sebanyak 14, sehingga akan berbeda juga dengan yang vektor yang tadi. Namanya sama, cuma perintahnya berbeda, otomatis akan keluar yang berbeda. Dan ingat, ketika kita mengetikkan jenis seperti ini, DD yang pertama, gitu ya, vektor DD yang pertama, kemudian kita ketikkan lagi vektor DD yang kedua, maka memori dari MATLAB itu akan menyimpan memori terakhirnya. Jadi ketika kita panggil DD di bawah nanti akan muncul DD untuk perintah yang kedua. Karena yang kedua ini sudah menggantikan perintah yang pertama. Oke, sekarang perhatikan. Kalau tadi kita 12, ternyata aman dalam satu common window itu bisa terlihat semua gitu ya elemen vektornya. Tetapi ketika sudah 14 dia akan terpotong. Jadi kalau dia akan muncul kolom 1 through kolom 12, kolom 13 through 14 gitu ya. Jadi bila array yang dihasilkan ternyata tidak mencukupi bila ditulis dalam satu baris common window, maka penulisan lebih dari satu baris akan muncul seperti itu. Jadi akan muncul kolom 1 sampai berapa gitu ya. Kolom 1 sampai 12 ada di atas, kemudian lanjutannya 13 sampai 14 ada di bawah. Nah, kemudian ini yang menaik gitu ya. Dari min 5 sampai 10, tetapi ini kan sebenarnya naik, tetapi step size-nya itu juga dikurangi, jadi tidak akan pernah bertemu ya, jadi akan muncul empty matrix. Tidak ada matriks yang tidak ada vektor yang batas bawahnya min 5, kemudian batas akhirnya 10, tetapi step size-nya itu dikurangi 2, tidak ketemu gitu ya. Jadi bila pendefinisian array tidak sesuai dengan logikanya, maka akan dihasilkan array kosong yang tidak ada yang vektor seperti itu gitu. Nah, ini berarti tidak ada bilangan yang dapat dihasilkan oleh perintah ini. Untuk membuat array dari min 5 menuju 0 tidak mungkin dilakukan dengan masukkan pengurangan 2, jadi harus penjumlahan 2. Gitu ya. Jadi kalau MATLAB ini walaupun apapun bisa, cuma kita memang harus tetap pakai logika. Jadi logikanya sebelum kita menulis perintah itu ada logika berpikirnya. Oh, ini tidak akan jalan begitu. Atau mungkin dia akan jalan tapi salah kalau logika tidak pakai logika kadang seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke. Dari yang tadi bagaimana kita mendefinisikan vektor, apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas ya? Oke, coba saya mau tanya siapa ini? Mas Asim. Mas Asim Mahmudi. Bagaimana Mas Asim? Apakah bisa dipahami? Lumayan yang agak bingung tadi. Yang step size-nya yang pakai logika tadi enggak kurangnya. Oh, kurangnya. Oke. Coba di next sebelumnya Mas ya. Nah, ini loh. Ini kan ini adalah aturan penulisan pendefinisian vektor pada aturan kedua yaitu A1 titik 2S titik 2A2 di mana A1 adalah bilangan terkecil, A2-nya adalah bilangan terbesar gitu ya. Tadi aturannya bila A lebih kecil. Sebelumnya lagi Mas Ayubi. Lagi. Nah, di sini ada catatannya. Ketika A1 lebih kecil dari A2, maka step size-nya itu harus lebih besar dari 0. Tetapi kalau A1 lebih besar dari A2, step size-nya lebih kecil dari 0. Artinya negatif ya, lebih kecil dari 0 itu. Jadi kalau yang tadi harusnya bukan negatif berapa tadi? 2, tetapi
positif nilainya ya. Di sini harusnya positif. Kenapa ya? Kalau dari min 5 ke 10 itu kan harusnya kita jumlahkan terus. Tidak mungkin ketika kita mau berjalan dari min 5 mau menuju ke 10 kok min 5-nya kita kurangi 2 terus kan nggak akan nyampe nih ke 10. Tidak ada kan? Berarti jadi logikanya seperti itu. Paham ya, Mas Hasim? Bisa dipahami? Ya. Oke. Selanjutnya ini matriks. Nah, oke, kalau tadi array, sekarang kita menuju ke matriks, di mana matriks pada MATLAB ini kan adalah berupa array bilangan yang berbentuk persegi panjang. Nah, ukuran matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom, biasa ya. Kemudian secara khusus bilangan atau skalar adalah matriks berukuran 1x1. Ini sudah saya sempat singgung di depan tadi. Sedangkan vektor dipandang sebagai matriks yang hanya mempunyai satu kolom atau satu baris. Jadi semua data numerik di dalam MATLAB dipandang sebagai matriks. Itulah kenapa kita disebut sebagai MATLAB gitu ya, karena berbasis matrik laboratory seperti itu. Nah, cara mendefinisikan matriks pada common window itu pada setiap baris untuk memisahkan tiap-tiap elemen digunakan spasi. Jadi ini sama dengan vektor, gitu ya, di mana setiap elemen dipisahkan oleh spasi, tetapi untuk mengakhiri tiap baris itu kita gunakan semikolon. Jadi baris pertama kalau sudah ditulis diakhiri dengan titik 2, kemudian tulis lagi baris kedua dengan dipisahkan spasi, kemudian diakhiri dengan semikolon. Begitu seterusnya sampai matriks yang kita definisikan selesai. Nah, lingkup semua elemen dengan kurung siku. Jadi sama aturannya dengan vektor. Jadi pendefinisiannya memang kita gunakan kurung siku, buka tutup gitu ya. Oke. Next. Contohnya begini, kita mau mendefinisikan matriks A, di mana matriks A itu adalah matriks yang elemennya itu ya. Jadi kita lihat dulu nih, baris pertama, oh ternyata elemennya itu 16, 3, 2, dan 13. Sehingga ketika kita ketikkan di dalam MATLAB, itu adalah A sama dengan kurung siku, jangan lupa kurung siku. Kemudian kita tuliskan baris pertama 16, 3, 16, spasi 3, spasi 2, spasi 13. Kemudian baris 1 kan sudah selesai, kita akhiri dengan semikolon. Oke, kemudian dari setelah semikolon kita lanjutkan baris kedua dengan dipisahkan spasi lagi. Nah, kalau sudah kita tutup lagi semikolon, kita tuliskan baris ketiga dan seterusnya. Jadi pendefinisian matriks pada MATLAB itu caranya adalah seperti itu. Nah, ketika kita enter, dia akan muncul bentuk matriksnya sebenarnya tidak ada kurungnya ya. Jadi memang ini adalah matriks bentuknya seperti ini. Nah, pendefinisian vektor baris B ini bisa kita ambil dari sana. Jadi B-nya 2, 13 ini adalah vektor baris, di mana vektor baris ini adalah baris pertama dari matriks A. Kemudian C, ini adalah vektor C. Ini adalah kolom. Ingat kalau kolom tadi berarti barisnya banyak ya, kemudian kolomnya hanya satu, sehingga dipisahkan oleh semikolon. Sehingga terbentuklah vektor baris C. Vektor baris C ini juga baris pertama dari A, tetapi kita bentuk sebagai vektor kolom. Nah, bagaimana kita mentranspos vektor kolom menjadi vektor baris? Mudah, tinggal menggunakan tanda petik saja. Jadi, ketika kita sudah mendefinisikan vektor C-nya, kemudian mau kita transposkan, itu tinggal C tanda petik gitu ya. Jadi, C transpose begitu. Next. Oke. Jadi, kalau tadi kita melihat operasi-operasi pada vektor, ternyata elemen baris dan kolom dan matriks ini pada MATLAB ditunjukkan oleh indeks baris dan kolom juga. Contohnya gini, kalau di vektor tadi kan hanya satu baris gitu ya. Jadi kita panggil A, K. K adalah kolom ke K, elemen ke K. Tetapi karena matriks ini letak elemennya itu berdasarkan baris dan kolom, maka penyebutannya bukan A dalam kurung K, tetapi A
dalam kurung I, J. Artinya apa? Ketika ada tulisan A, I, J, ini adalah menunjukkan elemen dari matriks A yang berada pada baris ke I dan kolom ke J. Begitu. Jadi kalau yang A, 1, maka yang muncul adalah 16 karena elemen dari matriks A pada baris 1 dan kolom 1 adalah 16. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga untuk submatriks dari A ini juga bisa dibuat. Misalnya submatriks yang terdiri dari di elemen A yang berada pada baris I1 sampai I2, kemudian kolomnya juga dari C1 sampai C2. Jadi kita mencomot matriksnya nih. Jadi matriks yang utuh tadi mau kita bentuk lagi submatriksnya, boleh menggunakan aturan itu. Jadi barisnya ini ya, yang baris itu dipisahkan oleh, baris dan kolom ini dipisahkan oleh apa namanya? Tanda koma ya. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau vektor baris yang memuat semua elemen A yang berada pada baris I dan kolom J sampai J12 dituliskan seperti itu. A dalam kurung I itu artinya kolom ke I, kemudian baris ke I, koma J1 sampai J2. Berarti komanya ini dari kolom J1 sampai kolom J2. Nah, nanti bisa kita lihat. Bagaimana kalau sebaliknya kita mau membentuk vektor kolom, maka kolomnya ditulis saja J gitu ya. Tetapi barisnya nih kita pengennya sampai. Nah, itu nanti baris ke I. Oke, vektor baris ini terdiri dari baris ke I pada matriks A, artinya semua kolom gitu ya. Jadi barisnya ke I, kolomnya semua. Atau bisa dituliskan 1 sampai N kolomnya. Kan semua juga ya, 1 sampai akhir berarti artinya semua juga. Kemudian kalau vektor kolom juga yang barisnya semua, kolomnya kolom keberapa begitu. Dan ini bisa dituliskan A dalam kurung 1 sampai N, J. Nanti bisa dicoba. Mungkin ada contohnya setelah ini kita lihat. Oke, Mas Aibin. Nah, oke, ini memanggil elemen matriks dari matriks A tadi ya. Dari contoh yang tadi kita perhatikan bahwa kita mau panggil nih perintah elemen A pada baris ketiga, kolom kedua. Oh, nilainya ternyata 6. Kemudian koma A 4,3. Maka hasilnya 14. Nah, ini yang tadi itu misalnya ada pertanyaan dari Mas Firdaus tadi ya. Bagaimana kalau perintahnya langsung koma? Boleh, tetapi tetap ada lengnya. Jadi leng A, koma, leng B. Maka hasilnya akan langsung leng A-nya berapa, leng B-nya berapa. Tapi tidak bisa leng A, B itu tidak bisa. Jadi ada artinya ya. Jadi kalau ini kan artinya adalah elemen matriks A pada baris ketiga, kolom kedua berapa? Oh, 6. Kemudian yang kedua adalah matriks A pada baris keempat, kolom ketiga ternyata 14. Jadi nanti bisa dicoba ya dari contoh yang A tadi. Kemudian ketika kita ketikkan A 5,1. 5,1 ini artinya baris kelima, kolom ke-1. Akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena ukuran matriks kita tadi berapa? 4 kali 4 ya kalau tidak salah ya. Sehingga tidak ada baris kelima. Ya. Tidak ada baris kelima dalam itu. Jadi memang kita matriksnya cuma 4 kalau kita perintah baris kelima ya tidak akan muncul gitu ya. Nah, selanjutnya ini membuat submatriks yang tadi ketika A-nya adalah elemen baris dari 1 sampai 3, baris ke-1 sampai baris ke-3, kemudian yang kolom itu 2 sampai 4. Nah, ini boleh akan muncul seperti ini. Berarti dia akan menghapus baris ke berapa ini? Menghapus baris ke kalau 1 sampai 3 gitu ya. Jadi kita yang dihapus adalah baris ke-4, kemudian kolom ke 2 sampai 4 berarti yang dihapus kolom ke
1. Jadi yang diambil hanya ini. Nah, yang A ini membuat sebuah vektor dari elemen matriks A. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus ya? Jelas, Bu. Oke. Nanti kalau misalnya ada apa, boleh interupsi atau boleh ditanyakan. Oke, yang A ini membentuk vektor apa kira-kira nih? Sebuah vektor dari elemen matriks A dengan mengambil elemen pada baris ketiga, kemudian kolomnya semua, gitu ya. Jadi akan muncul hasilnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini lagi. Bila A suatu vektor, tidak masalah mau itu vektor baris atau kolom, maka ekspresi dari AC, 1, 2, dan N menyatakan komponen ke C vektor A ini sudah ada di operasi vektor tadi, sedangkan ekspresi AK, titik 2L adalah elemen vektor A dari komponen K sampai dengan komponen L. Contohnya gini, kalau ada A, kita definisikan ini adalah vektor A dengan ini ya, dengan elemen vektornya 2, 3, 4, min 4, 6, 6, 7, dan min 5. Nah, kita mau manggil nih elemen keempatnya berapa? Oh, elemen keempatnya 6, 7 kan? Jadi tinggal A, 4. Kemudian kalau mau kita panggil elemen vektornya dari 2 sampai 4 bisa nggak? Oh, bisa. Kita pisahkan dengan titik 2 sehingga 2, 4. Ya, jadi oke, perhatikan dari tadi kan contohnya gitu ya. Pendefinisian matriks, matriks A itu kita tuliskan besar notasinya. Vektor kita tuliskan kecil. Nah, itu juga kan sesuai dengan teori yang ada bahwa penulisan vektor itu bilangan suatu huruf kecil gitu ya. Mungkin tegak tebal tapi di sini tidak bisa. Tetapi kalau matriks itu kan huruf besar. Nah, ini dibedakan di situ juga. Jadi saya harap teman-teman itu mendefinisikan sebuah matriks, vektor, bilangan apapun itu sesuai dengan teori yang ada. Jadi kalau matriks ya sudah notasinya adalah huruf besar, kalau vektor huruf kecil. Oke, next Mas Ayubi. Nah, ini ada fungsinya ini ya, fungsi dari sum, diag, inverse, determinan, dan transpose matriks. Nah, kalau kemarin mungkin teman-teman bingung ngitung determinan atau transpose matriks, paling 3 kali 3 gitu ya, 4 kali 4 masih oke lah, 5 kali 5 dan seterusnya, kan membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu ya. Tetapi dengan menggunakan MATLAB ini cukup dengan mengetikkan satu perintah. Jadi kalau perintah sum, sum A itu menghasilkan vektor baris yang terdiri dari jumlah semua bilangan pada masing-masing kolom A, ya. Jadi masing-masing kolom A, sum A. Jadi kolom pertama, kolom kedua dijumlahkan ya. Elemen kolom pertama dijumlahkan 34, elemen kedua dijumlahkan 34 juga, dan seterusnya. Kemudian bagaimana menghasilkan jumlah semua elemen baris bilangan pada kolom ketiga gitu ya. Jadi perintahnya adalah sum A, kolom ketiganya berapa? Kolom ketiganya adalah A dalam kurung semua baris pada kolom ketiga dipisahkan oleh koma. Jadi ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau sum A langsung itu apakah dia menjumlahkan barisnya? Tidak. Ternyata sum A langsung itu dia menjumlahkan masing-masing kolomnya. Nah, kalau kita pengen baris, ya sudah kita panggil saja semua baris, kolom keberapa, semua baris. Oke, kemudian ada transpose matriks. Jadi kalau transpose sama ya, dari baris diubah menjadi kolom, kolom menjadi baris gitu, pakai tanda petik. Kemudian untuk menjumlahkan ini transposnya juga sama. Ternyata ketika sudah ditranspos, nilainya juga sama. Kebetulan sama ya, karena ini matriks bujur sangkar kalau tadi sebut. Matriks spesial ini kalau tidak salah. Oke, lanjut next. Nah, kemudian memanggil vektor yang merupakan diagonal matriks A. Jadi dari matriks itu kita panggil diagonalnya, tinggal menggunakan perintah diag A. Kemudian dijumlahkan juga sama, kita pakai sum diag A. Bisa dipahami ya? Nah, yang ini contoh bagaimana kalau tadi kita berbicara matriks A dengan contoh yang kedua tadi.
Sekarang kita mendefinisikan matriks baru nih, yaitu matriks P, di mana elemennya adalah 1, 2, 4, 4, 6, 5, 2, 2, 5. Maka inverse dari P itu mudah sekali. Tinggal digunakan perintah INV. INV gitu ya. INV dalam kurung P. Sehingga muncullah hasilnya. Itu adalah matriks inverse-nya, inverse matriksnya. Kemudian determinannya bagaimana? Determinannya tinggal menggunakan perintah det dalam kurung P, begitu ya. Jadi mudah. Misalnya ada yang menghitung, ini boleh digunakan di MATLAB gitu. Jadi kalian tetap tahu secara teori bagaimana mencari inverse, bagaimana mencari determinan gitu. Tapi kalau sudah dalam simulasi atau penyelesaian pemodelan matematika, tidak mungkin kita menyelesaikan secara manual. Kalau yang penting basicnya kita sudah tahu, ya sudah kita gunakan tool, salah satunya MATLAB. Mencari inverse, determinan, mudah ya. Oke, next lagi, Mas Aibi. Nah, ada matriks-matriks penting di dalam MATLAB. Jadi ada sesuatu kasus khusus gitu ya. Jadi matriks khusus, contohnya zeros m, n. Ini mendefinisikan zero gitu ya. Zero kita sudah tahu bahwa zero itu 0, artinya matriks yang berukuran m kali n dengan semua elemennya 0. Jadi kalau kita mau membentuk matriks yang elemennya 0, garisnya 2 kali 3, ya tinggal zeros dalam kurung 2,3 gitu. Kemudian ones ini elemennya 1. Nanti misalnya mau membuat sebuah matriks yang ukurannya 5 kali 5, kemudian elemennya 1, ya tinggal dituliskan ones dalam kurung 5,5 gitu. Kemudian diag A ini mendefinisikan matriks diagonal dengan diagonal utamanya adalah vektor A. Oke. Kemudian random m, n. Nah, ini mendefinisikan matriks berukuran m kali n dengan dibangkitkan secara random oleh distribusi seragam. Ini 0, sepertinya 0,1 ya. Distribusi seragam itu seperti itu. Kemudian random n ini juga mendefinisikan matriks berukuran n kali n yang dibangkitkan secara random oleh distribusi normal. Ini bagaimana, apa sih distribusi seragam, distribusi normal, nanti akan ada di statistik ya. Nah, kemudian yang terakhir ada magic n. Magic n ini mendefinisikan matriks bujur sangkar ajaib dengan ordo n. Ini contohnya yang magic tadi, yang jumlah setiap barisnya sama dengan jumlah setiap kolomnya sama dengan jumlah diagonalnya. Jadi magic n ini tadi contohnya adalah matriks A yang kita gunakan di awal. Nanti diiseng-iseng aja, magic 4. Kalau 4 mungkin tadi seperti itu. Magic 3, magic 2, magic 5 misalnya. Nanti silahkan dicoba. Jadi ketika dijumlahkan antara jumlah kolom, jumlah baris, jumlah diagonal, kemudian ketika ditranspos pun jumlah kolom barisnya masih sama, maka ini dinamakan sebagai matriks bujur sangkar ajaib. Nah, perintahnya menggunakan magic. Oke, next. Ini contohnya nanti ya. Bagaimana ini misalnya 0, kemudian pengen mendefinisikan matriks A, di mana ini sebenarnya vektor ya. Oke, bolehlah A adalah vektor 1 sampai 5, di mana barisnya 1, kolomnya 5 gitu ya. Kemudian vektor V. Ini V besar harusnya 3 kali ini. Saya kalau 3 kali ones berarti kan ini tadi yang 1, harusnya 1 dikalikan 3. Jadi kita gunakan ones, kemudian random 1 sampai 6. Nah, random n. Nah, ini distribusi seragam itu 0 sampai 1 ya, kalau tidak salah. Jadi bilangan randomnya itu akan muncul bilangan random yang sebanyak baris 1 baris 6 kolom, di mana ini adalah bilangan-bilangan random 0 sampai 1. Nah, kalau random n ini dari min 1 sampai, kalau tidak salah ya, sampai min 1 sampai 1. Dan seterusnya. Itu boleh ya. Dari negatif sampai positif. Kalau ini positif saja. Nanti dibaca yang random distribusi seragam dan distribusi normal. Kemudian magic 5. Nah, ini coba nanti dijumlahkan.
ternyata jumlah ini ke sini itu sama, jumlah kolomnya sama, jumlah barisnya juga sama, jumlah diagonalnya juga sama. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata matriks ini juga bisa kita modifikasi gitu ya. Jadi bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan juga. Nah, contohnya begini, bisa kita gabungkan. Nah, misalnya kita punya B, ini matriks B, 1, 2, 3 ini adalah vektor matriks dengan baris 2, kolomnya 4. Jadi munculnya seperti itu. Kemudian D itu adalah penggabungan. Nah, jadi bisa digabungkan antara P, D, dan C. Paham ya? P-nya tadi apa sih? Gitu. P-nya adalah matriks yang sudah kita definisikan terlebih dahulu, yang isinya adalah 1, 2, 4 gitu ya. 1, 2, 4, 4, 6, 5, 2, 2, 5. Tadi kan P-nya ini. Kemudian digabungkan dengan barisnya. Ini kan karena ini baris ya, ditambah dengan spasi B. B-nya berapa? 1, 2, 3. Sehingga muncullah di sini. Dia akan menggabung matriks itu. Kemudian ditambah lagi dengan kolom C. Kolomnya C. C-nya tadi apa? Oh, berupa matriks yang ukurannya 2 kali 4. Sedangkan tadi sudah sesuai bahwa PB ini tadi kolomnya 4. Jadi bisa dijumlahkan ya. Jadi bisa digabungkan, hasilnya menjadi matriks D yang besar. Jadi bisa ditambahkan. Jadi intinya begini, matriks-matriks yang akan digabungkan itu harus kompatibel berdasarkan baris dan kolomnya. Jadi memang kalau mau dijumlahkan baris, maka matriks yang akan dijumlahkan itu barisnya harus sama. Kalau mau dijumlahkan pada kolom, maka jumlah kolomnya juga harus sama. Selanjutnya, nah ini contohnya. Nah ini kalau kita mendefinisikan matriks E1 misalnya 1, 2, 3, 4. Kemudian E2-nya adalah 3, 3, 4, 4, 5, 5 misalnya. Nah kita mau gabungkan nih. Oh kalau dia dipisahkan dengan spasi, antara G, kita akan mendefinisikan matriks G1. Di mana G1 itu penggabungan matriks E1 dan E2. Di mana ini hanya digabungkan barisnya. Akan muncul error. Kenapa? Karena baris pada E1 itu kan jumlahnya hanya 2, sedangkan yang E2 itu 3, sehingga tidak kompatibel. Nah, ketika digabungkan tidak bisa gitu ya. Jadi kalau digabungkan ke kanan gitu, penggabungan kolom itu tidak bisa. Nah, yang ini juga bagaimana kalau dia digabungkan baris ke bawah gitu ya. Kalau ke baris bawah bisa karena kolomnya jumlahnya sama gitu ya, 2. Masing-masing 2 walaupun barisnya berbeda, tetapi kolomnya sama. Jadi G2 bisa terdefinisi dengan baik. Oke, next. Selanjutnya. Kita dapat menghapus juga. Jadi kalau tadi bisa ditambahkan, dalam matriks ini juga bisa menghapus baris dan kolom matriks. Nah, kita dapat menggunakan array kosong dalam menghapusnya. Jadi kalau tadi kita mendefinisikan matriks dan array itu menggunakan kurung siku, ini juga menghapusnya juga kurung siku, tetapi di dalamnya kosong. Artinya itu simbol notasi untuk menghapus kolom atau array. Nah, contoh kita mendefinisikan matriks A, di mana matriks A ini adalah matriks bujur sangkar ajaib yang ordonya 4, sehingga kita menggunakan perintah magic 4 gitu ya. Jadi ini seperti contoh yang pertama tadi bahwa akan muncul matriks bujur sangkar yang ajaib. Nah, kemudian kita rename lagi nih, matriks A-nya ini menjadi matriks X. Nah, jadi didefinisikan bahwa X sama dengan A. Ini artinya merename lagi si A ini menjadi matriks X. Paham ya? Jadi X sama dengan A itu merename atau mendefinisikan lagi bahwa X itu sama dengan A. Nah, ini mau X-nya ini mau kita
hapus dari semua baris kolom kedua gitu ya. Kalau ini X dalam kurung titik 2,2 artinya elemen pada semua baris kolom kedua sama dengan titik kurung siku kosong, artinya dihapus. Di kolom kedua semua baris itu kita hapus. Kita perhatikan bahwa bilangan 3, 10, 6, 15 itu nanti akan 2, 11, 7, 14 itu akan hilang. Jadi dari matriks A tadi yang hilang adalah kolom kedua. Kemudian kita definisikan lagi Y itu sama dengan A. Jadi A ini juga kita definisikan kembali. Kemudian Y-nya itu adalah matriks yang menghapus satu baris semua kolom. Jadi nanti baris pertama akan hilang. Jadi menggunakan perintah untuk menghapus array atau matriks gitu ya, menggunakan kurung siku di dalamnya kosong. Bisa dipahami yang ini? Oke, next, Mas Ayubi. Nah, operasi pada matriks dan array, gitu ya. Jadi pada MATLAB matriks dipandang sebagai array numerik 2 dimensi. Kemudian operasi aritmatika pada array dikerjakan secara elemen demi elemen. Kemudian beberapa operasi aritmatika pada array adalah sebagai berikut. Nah, penjumlahan biasa kalau dijumlahkan itu otomatis masing-masing elemen itu dijumlahkan dengan catatan harus sama ya. Ukuran matriksnya, kemudian pengurangan ini juga sama, kemudian perkalian matriks. Kalau perkalian matriks ini diharapkan bahwa tadi aturan n kali m sama dengan n kali m sama m kali n, gitu ya. Jadi perkalian matriks biasa begitu. Kemudian pembagian matriks, kemudian juga ada perkalian elemen demi elemen. Kemudian pembagian juga bagaimana pembagian elemen dibagi dengan elemen matriks yang lain dan seterusnya. Itu digunakan tanda titik ya, perkalian, pembagian, pangkat itu didahului dengan titik. Itu artinya pengoperasian antar elemen. Nah, sebagai ilustrasi kita punya matriks A, B, dan vektor A dan B yang didefinisikan sebagai berikut contohnya. Oke. Next, Mas Ayubi. Nah, ini masih sama ya, kita punya A dengan perintah yang sederhana aja, yang simple lah. Kita tidak perlu mendefinisikan terlalu panjang. Kita ambil contoh dengan menggunakan aturan magic gitu ya. Dengan ordonya 3, jadi muncullah matriks 816, 3, 5, 7, 4, 9, 2. Nah, ini kita definisikan matriks B itu ternyata transpos dari matriks A. Jadi dibalik ini ya. Kemudian vektor A-nya ini adalah 852, vektor B-nya adalah 456. Nah, kalau dijumlahkan, ini aturan penjumlahan gitu. A plus B, maka masing-masing elemen akan dijumlahkan biasa. Jadi 8 ditambah 8, 16. 1 ditambah 3, 4, dan seterusnya gitu ya. Jadi masing-masing elemen dijumlahkan sesuai dengan letak elemen itu sendiri. Kemudian perkalian hasilnya seperti itu, perkalian matriks. Ya. Jadi perkalian matriks dengan kali B dengan A titik kali B itu kan berbeda hasilnya. Ini kan aturan perkalian biasa. Bisa ya. Nanti bagaimana kita mengartikan. Jadi kalau gini kan aturannya A, B itu 8 kali ini ya. Bagaimana? 8 kali 8 plus gitu. 1 kali 1 plus 6 kali 6. Itu hasilnya 101. Mungkin nanti di yang kedua, baris kedua, gitu seterusnya sehingga muncul ini aturan matriks ya, perkalian matriks biasa. Kemudian kalau ini perkalian antar elemen. Contohnya 8 kali 8, 64. 1 kali 3, 3 gitu ya. Jadi kalikan elemennya. Tetapi kalau yang atas ini perkalian matriks. Benar-benar menggunakan aturan perkalian matriks. Gitu. Dua matriks A dan B dapat dikalikan bila banyaknya baris pada matriks A sama dengan banyaknya kolom matriks B gitu aturannya ya. Jadi kalau tidak sama antara jumlah baris matriks sebelumnya dengan kolom matriks berikutnya itu tidak akan bisa dikerjakan menggunakan perkalian matriks gitu. Oke. Next.
ini pengurangan vektor ya. Berarti vektor ketika dikalikan nih, vektor tadi itu kan vektornya berupa vektor baris semua ya. Jadi ukurannya 1 kali 3, yang satu juga 1 kali 3. Nah, ini diperhatikan dia akan error. Kenapa? Karena operasi perkalian ini digunakan pada perkalian matriks. Sementara vektor yang kita definisikan itu banyaknya baris pada vektor A itu 1, sedangkan kolom pada vektor B itu 3. Jadi tidak bisa dikalikan, sehingga muncullah error. Nah, kalau perkalian antar elemen masih bisa karena ukurannya sama. Kemudian pembagian antar elemen juga bisa. Nah, ini bisa dikalikan ketika apa? Ketika B-nya ditranspos gitu ya. Jadi kolom baris pertama sama kolom vektor pertama sama dengan baris vektor kedua, itu baru bisa dikalikan biasa. Oke, next Mas Ayubi. Oke. Di sini ada contoh notasi baru, muncul notasi baru begitu ya. Jadi ada notasi persen. Perintah setelah tanda persen tidak diproses oleh MATLAB. Biasanya hanya digunakan untuk memberikan keterangan atau komentar. Nah, ini contohnya. Kalau tadi saya panah-panah gitu ya, oh sebaiknya kita pakai persen aja nih, Bu. Karena setelah perintah persen ini, semua yang dituliskan setelah persen ini tidak bermakna di dalam MATLAB, tidak dieksekusi di dalam MATLAB. Dia hanya sebagai catatan, komentar, perintah, atau mungkin teman-teman lupa nih artinya apa. Nah, ini contohnya 3 plus A. Ini saya tuliskan setiap elemen A ditambah dengan 3. Gitu ya. Jadi vektor A-nya tadi berapa, kemudian ditambah 3. Kemudian 5 kali B. Setiap elemen B dikalikan dengan 5. Jadi persen ini untuk memberikan catatan. Gitu. Paham ya? Next, Mas Ayubi. Nah, ini yang terakhir A3, B2, A1,2, B3,2, dan seterusnya. Ini apa sih? Oh, ternyata elemen ketiga vektor A, elemen ketiga pada vektor A dijumlahkan pada elemen kedua pada vektor B, dijumlahkan dengan elemen baris ke-1 kolom kedua dari matriks A, dijumlahkan elemen dari baris ketiga kolom kedua dari matriks B. Hasilnya berapa? 15. Itu saja, ini hanya menunjukkan elemen keberapa. Nah, ini ada latihannya. Mungkin sebelum latihan ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya berkaitan matriks dan operasi matriks? Enggak. Mbak Sevi Anggra ini. Ya, Bu. Gimana, Mbak? Paham tidak? Insya Atau saya jelasinnya terlalu cepat gitu ya? Paham tidak, Mbak Sevi? Allah paham, Bu. Insya Allah ya, nanti dicoba. Nah, memang kuncinya dari MATLAB ini banyak mencoba, banyak kepo. Salah enggak apa-apa, komen window isinya merah semua itu tidak masalah. Nanti bisa di clear atau CLC gitu ya. Biar enggak terlalu merah. Ini Mbak Anju. Ada yang ditanyakan? Mbak Anju. Ya, Bu. Paham tidak? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah. Oke. Ini yakin tidak ada yang mau bertanya nih? Bu, saya mau bertanya. Boleh, silakan Mbak Anissa. Yang bagian memperbesar matrik, Bu. Ya. Itu kan ya. Nah, itu kan ada D sama dengan yang P-nya itu. Nah, P-nya itu maksudnya itu apa, Bu? P-nya adalah matriks P. Matriks P. Matriks P yang kita definisikan di contoh sebelumnya. Mungkin sebelumnya Mas Ayubi. P.
Lagi? Sorry. Oh, Nih. iya. Iya. Mungkin harus ditulis lagi gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Memang itu adalah sebuah matriks B. Sehingga ketika diperbesar, maka kalau mau menambahkan kolom di kanannya ini, maka catatannya adalah jumlah baris pada vektor yang diberikan itu sama. Atau matriks yang diberikan itu sama. Kemudian kalau mau menambah baris, pastikan bahwa jumlah kolom yang ditambahkan dengan yang mau ditambah itu juga sama. Begitu ya. Baik, Bu, terima Kan kasih. gitu. Oke. Selanjutnya, ada yang mau tanya? Boleh, silakan. Tadi itu kan ada kayak latihan kan, itu ada matriks 100 kali 100, terus 20 kali 20. Kan itu udah ada atur 1 min 2 kosong, terus yang di bawah 2 1 itu kan itu udah ada penentuannya tuh. Sedangkan yang tadi itu ada zeros, terus diag sama apa ya, perintah yang lain itu tadi sintaksnya. Itu cara yang hasilnya kayak gini itu gimana ya, Bu, sintaksnya? Pakai yang mana? Oh, pakai yang mana gitu? Ya pakai semuanya. Terserah. Jadi gini, ini adalah soal challenging gitu ya. Jadi masing-masing mahasiswa itu mempunyai algoritma sendiri, mempunyai pemikiran sendiri bagaimana saya bisa membuat matriks itu. Gitu ya. Kalau 100 kali 100, oh berarti dengan zero dulu ya, karena kebanyakan zero. Nanti bisa matriksnya, pokoknya dalam membentuk matriks ini, kalian bisa pakai zero, terus one, terus diagonal, kemudian boleh dijumlahkan, dikurangkan, terserah. Jadi masing-masing saya membentuk ini dengan aturan-aturan yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu, Mas Firdaus. Jadi semua yang saya jelaskan tadi sebenarnya bisa digunakan, tergantung kita mau pakai yang mana nih. Gitu ya, Mas Firdaus? Berarti ya nanti kalau untuk pengerjaan latihannya ya terserah kita ya, Bu. Yang penting hasilnya seperti itu. Iya, tapi nanti tetap kita lihat dulu sintaksnya ini benar nggak gitu ya. Jadi tahu-tahu sintaksnya salah, harusnya nggak muncul, itu kan bisa jadi kalian hanya nyomot gimana gitu kan. Nah, itu tetap kita lihat sintaksnya, tetapi cara menuliskannya kan dari masing-masing mahasiswa itu kan berbeda ya. Ada yang mau dijumlahkan, misalnya kita membuat matriks diagonal yang isinya 1 dulu, kemudian dijumlahkan dengan matriks yang apa, kemudian itu kan bisa dijumlahkan kan, karena zero, oh ini nanti tidak akan berpengaruh dengan elemen yang lain. Seperti itu. Jadi ini apa namanya? Memang logika berpikirnya harus keras gitu ya. Bagaimana kita membuat matriks agar matriksnya itu seperti ini dengan bekal apa yang sudah saya berikan sebelumnya tadi. Begitu, Mas Firdaus? Oke, Bu. Oke, yang lainnya? Ada pertanyaan? Sudah? Ada yang kurang jelas? Sudah ya? Kalau tidak ada yang bertanya, kalau begitu ini nanti sebagai latihan. Ini latihan, tidak dinilai. Jadi silahkan kalian berdiskusi, nanti di grup saya akan lihat bagaimana kalian menyelesaikan, boleh di-split hasil MATLAB-nya. Nah, kemudian untuk praktikum nanti akan dilakukan di hari Senin dengan pastinya dengan soal-soal tugasnya gitu ya. Nah, ini silahkan dikerjakan nanti, karena saya dan Mas Ayubi ada agenda lain, maka mungkin sudah cukup, saya cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Atau ada yang, wah itu Bu, kok latihannya cuma sedikit gitu ya. Boleh ya, nanti boleh cari latihan-latihan sendiri. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Mas Ayubi sudah di screenshot tadi? Belum, Bu. Oke. Nanti sebelum Presensi ini jangan keluar dulu, biar saya fotokan dulu. Oh, gitu. Boleh sekarang difoto juga, enggak apa-apa. Ya, Bu.
boleh open cam. Jangan-jangan ada namanya, nggak ada mahasiswanya nih ya. Oke. Udah, Bu. Udah. Oh. Sudah? Sudah, Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah, terima kasih atas kehadirannya, partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ke depannya. Tetap jaga kesehatan, gitu ya, di tengah pandemi ini. Jangan terlena dengan kuliah daring, karena sebenarnya kuliah daring ini lebih berat. Kalau luring itu kan kita masuk, datang, selesai, tinggal tugas saja. Kalau ini kan sebenarnya tugasnya akan lebih banyak, kemudian waktunya ada, cuma kadang tergoda dengan hal lain, gitu ya. Jadi tidak fokus. Jadi diusahakan untuk menentukan prioritas, mana prioritas yang utama diselesaikan terlebih dahulu, sehingga semua pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, gitu saja dari saya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.